Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwan. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها الضيوف الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، يوم عرفة، يوم عرفة الذي كان فيه ركنا من مناسك الحج عند شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para jamaah haji, tamu-tamu Allah, Duyufur Rahman yang saya muliakan, nanti ketika waktu zuhur telah masuk, mungkin khutbah ini lebih sedikit dari waktunya. Marilah kita tanggalkan seluruh atribut duniawi kita. Marilah kita tanggalkan status kita yang kita buat sendiri. Tetapi jangan ditinggalkan tanggung jawab dari status itu. Karena tanggung jawab inilah nanti yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita yang berkumpul di sini, dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tamu-tamu Allah, Duyufur Rahman yang saya muliakan, marilah kita berdoa mudah-mudahan kita sebagai tamu Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sebagai tamu Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari berdoa. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura, wa sa'yana sa'yan mashkura, wa dhanbana dhanban maghfura, wa tijaratana lan tabura, birahmatika ya arhamar rahimin, ya aziz ya ghaffar, ya rabbal alamin. Duyufur Rahman yang saya muliakan, Arafah puncak dari haji. Al-Hajju Arafah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya puncak dari haji, tetapi puncak persatuan kaum muslimin di ajlillah. Banyak perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin, kadang-kadang perkumpulan atas nama Allah dan agama, kadang-kadang atas nama kemauannya sendiri, tetapi
dibersamakan dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertemuan kita adalah pertemuan yang murni li ajlillah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Arafah adalah puncak pertaubatan kita. Insya Allah kita yang berkumpul di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa minta ampun supaya ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kurang cermat membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mampir ada pengampunan total. Padahal pengampunan adalah tobat yang diterima di dalam Arafah ini. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang keempat adalah puncak dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar dosa kita, lebih besar lagi ampunan Allah. Selebar-lebar dosa dan maksiat kita, masih besar lagi kerahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, yang kelima Arafah juga menjadi titik temu antara hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah kita bangun, yang akhirnya harus menghasilkan salahiyatul ummah, menghasilkan hablum minannas yang tertata menurut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duyurufur Rahman yang saya muliakan, keagungan Arafah yang tiada tara ini, pertanyaan selanjutnya akan kita isi apa? Utamanya wukuf dari zuhur sampai maghrib, dan setelah itu kita terus menyusuri Masy'aril Haram sesuai dengan manasik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu secara baku kita isi dengan zikir. Zikir artinya ingat kepada Allah. Kita tidak bisa minta ampun tanpa ingat, dan kita tidak bisa meminta sesuatu tanpa ingat. Dan Al-Ghazali memberikan bimbingan cukup rapi di dalam zikir itu. Pertama, zikir lisan kita dengan kalimah thayyibah yang cukup kita dengar oleh telinga kita sendiri. Kata-kata ini menjadi penting untuk menjadi arahan dari pikiran dan nurani kita ketika berzikir, supaya konsentrasi hati kita tidak kemana-mana. Maka kalimat zikir itulah bimbingan, arahan, dan isi. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semuanya akan membimbing hati dan pikiran kita. Tetapi kata Al-Ghazali, pikiran kita harus terjun ikut zikir. Oleh karenanya kita harus berusaha mengerti makna dari zikir itu. Zikir tidak membuat orang pandai, tapi membuat orang pandai menjadi bersih pikirannya. Pandai adalah ilmu, tetapi bersih adalah pertanggungjawaban ilmu itu. Otak kita sangat hebat. Pertanyaan selanjutnya, al-ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar. Ilmu bisa banyak, tapi pertanggungan jawab ilmu adalah sesuatu yang lain. Banyak orang pintar, tapi ternyata tidak benar. Banyak orang benar yang tidak pintar, dan insya Allah yang lebih banyak lagi tidak pintar dan tidak benar. Para Duyufur Rahman yang saya muliakan, setelah itu hati kita satukan di dalam zikir itu. Ketika hati yang berisi rasa bersatu dengan pikiran dan kalimat thayyibah, disitulah janji Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ada endapan-endapan kekacauan di dalam pribadi kita menjadi mengendap, kita menjadi tenang. Tenang kalau zikir sudah masuk hati. Ketika belum zikir, barulah wacana-wacana. Yang keempat, dari 1, 2, dan 3 diharapkan akan membentuk perilaku zikir kita.
Orang yang melakukan tugas sadar karena Allah dan caranya tidak salah, tujuannya benar, sebenarnya itulah zikir yang sebenarnya menurut Al-Ghazali. Zikir bil amal, zikir dengan tindakan, zikir dengan pengabdian, dan zikir dengan perilaku. Para dhuyufur rahman yang saya muliakan, selanjutnya zikir kita sambung dengan pertaubatan kita kepada Allah. Yang dimaksud Allah mengampuni, tentu terlebih dahulu harus ada pertaubatan dari hambanya yang diampuni itu. Dan ternyata taubat tidak semudah kita mengucapkannya. Pertama harus ada pengakuan terhadap kesalahan kita. Dan pengakuan ini sulit kecuali untuk orang-orang yang berhati besar dan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah adalah menyembunyikan kesalahan. Pengakuan ini sangat penting. Kemudian disusul oleh penyesalan. Tanpa penyesalan maka taubat tidak dapat tertib dengan baik. Kemudian berhenti dari apa yang dia lakukannya, dan sebagai bukti hasilnya mulai dia membenci terhadap apa yang dulu disenanginya. Oleh karenanya kebencian terhadap maksiat yang dilakukan pertanda taubat kita nasuha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para dhuyufur rahman yang saya muliakan, setelah ampunan dari Allah, pertaubatan dan zikir, kita berharap agar kita menjadi orang yang soleh, orang yang benar menurut ukuran Allah, orang yang berbuat baik. Dan kesalehan ini adalah buah dari pikir dan zikir, sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang hatinya penuh zikir, otaknya perlu memikir kemaslahatan umat dan penggunaan dunia, maka Allah akan memberikan kacamata kepada dia. Yang benar akan terlihat benar, dan yang salah akan terlihat salah. Kalau ada fenomena-fenomena dunia, tidak hanya diberikan gambaran dari fenomena itu, tapi akan tembus sampai mengerti makna dari fenomena dan kejadian itu. Dia akan terbebas dari kebingungan, karena dia tahu sesuatu yang menyedihkan, tetapi dia tahu apa sebabnya kesedihan itu dan apa kehendak Allah dengan kesedihan itu. Maka dia adalah orang-orang yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kesalehan sosial kita yang kita terima dari Allah, dari proses kemakburan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu harus kita proses menjadi kesolehan sosial. Kita mempunyai keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Seluruh keluarga adalah tanggung jawab kita. Selebihnya daripada itu harus ada kesalehan sosial. Dan kesalehan sosial ini pengembangannya menuju kepada kesalehan sosial dari kesalehan pribadi memerlukan beberapa hal yang harus kita lakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, pertama kali adalah penguatan hablum minallah, yang kedua penguatan hablum minannas. Dan hablum minannas ini jangan dibatasi hanya bersilaturahim, tetapi adalah pranata sosial yang mengharuskan dilakukan untuk kebaikan fiddin wa dunya wal akhirah. Yang kedua diperlukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sekalipun kita suaranya tidak didengar, tapi bersuaralah terus terhadap kebenaran. Sekalipun suara kita tidak didengar, bersuara terus anti kemungkaran. Karena sesungguhnya yang membongkar semuanya bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah itu secara istiqamah, maka pada satu titik
Allah akan membuahkan apa yang kita lakukan. Selanjutnya, perlu keteladanan. Kita tidak mungkin menjual obat batuk dalam keadaan kita batuk terus-menerus. Kita tidak mungkin bicara keadilan dalam posisi kita yang penuh kezaliman. Kita tidak mungkin bicara kesejatian sementara kita berkelepotan dengan kepura-puraan dan kepalsuan. Disinilah keteladanan menjadi penting, karena faktor keteladanan memerlukan keikhlasan, memerlukan karakter, dan memerlukan imarah atau kepemimpinan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang akan mengalirkan air jernih kepada masyarakat. Keteladanan inilah yang membuat tentram sesuatu di luar norma-norma hukum yang formal, dan ini sangat diperlukan untuk negara kita. Para duyufur rahman yang saya muliakan, tentu untuk sosialisasi kesalehan sosial itu kita perlu melihat kiri dan kanan bagaimana keadaan kita di negeri sendiri. Para duyufur rahman yang saya muliakan, tanpa melihat kiri dan kanan, kita tidak mungkin melaksanakan kesalehan kita menjadi kesalehan sosial. Padahal keadaan kiri kanan kita bukan sesuatu yang gampang untuk kita beramar ma'ruf nahi munkar. Ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Kalau kita ingin berjuang, pasti Indonesia tempatnya. Kalau ingin berbuat baik, pasti Indonesia tempatnya. Kalau ingin kita memakmurkan diri dan masyarakat, tentu Indonesia tempatnya. Maka nasionalisme sebenarnya tidak bertentangan, bahkan tak terpisahkan dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita makan dari beras Indonesia, kita minum dari air Indonesia, kita menghirup udara Indonesia, dan kita berkumpul dengan bangsa Indonesia. Kita mempunyai beberapa pertanyaan terhadap negeri kita. Pertanyaan pertama, mengapa negeri kita yang kaya raya masih dihuni oleh penduduk yang miskin? Mengapa negeri yang indah masih berpenduduk yang sering gelisah? Mengapa terus terjadi pertikaian sosial dan dibarengi dengan bencana-bencana alam? Seakan-akan alam dan masyarakat sosial kita bersatu untuk mengaduk-aduk Indonesia. Mengapa hukum sering sampai kepada keadilan, tapi lebih sering lagi tidak nyampe kepada keadilan? Hukum menjadi bagian dari ekonomi dan transaksi. Mengapa politik belum sampai kepada amanat? Mengapa kita sulit mencari siddiq dan amanat di dalam masyarakat kita? Mengapa pendidikan kita belum membuahkan karakter, baik menurut ukuran kebangsaan maupun ukuran syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengapa budaya belum nyampe kepada integritas bangsa? Mengapa lahan yang banyak nganggur dihuni oleh orang-orang yang menganggur juga? Mengapa semuanya ini terjadi dengan transaksi-transaksi yang menghancurkan seluruh sendi-sendi nilai luhur daripada kita, sehingga gotong royong menjadi lenyap di kalangan kita? Kita tidak bisa lari dari kenyataan, terutama al-ulama wal umara. Apapun keadaannya, itu adalah negeri kita. Maka marilah para ulama dan para umara menganalisa mengapa itu terjadi, dan dia berkewajiban dunia wa ukhra untuk mencari solusi dan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah hendaknya negeri kita seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'ti rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allah libasal ju'i wal khawf bima kanu yaksibun.
Allah memberikan sebuah contoh. Dibuatlah oleh Allah sebuah negeri yang aminah. Artinya negeri itu tenang, tidak ada gejolak musim. Mutmainnah, orang-orangnya ramah, orang-orangnya toleran, seperti dikatakan oleh Bapak Menteri Agama. Hujjahnya juga yang terbaik. Ya'ti rizquha raghadan min kulli makan. Sebetulnya rezeki datang secara melimpah dari seluruh penjuru. Dari bawah kaki kita ada tambang, di sekitar kita tanahnya tinggal menanam, udara kita juga menghasilkan, air melimpah, lautan tinggal mengambil. Tapi fakafarat bi an'umillah, ternyata kenikmatan itu disia-siakan, dimubazirkan. Orang-orangnya sibuk mengurusi sesuatu yang tidak harus diurus dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya diurus. Padahal bumi ini dipercayakan kepada manusia, bukan manusia yang dipercayakan kepada bumi. Maka SDA tergantung SDM, bukan SDM itu yang tergantung SDA. Dhuyufur Rahman yang saya muliakan, ternyata kerutan-kerutan itu tidak hanya ada di Indonesia, ada di banyak negeri-negeri Islam, ada banyak di negara-negara di luar Indonesia yang umumnya beragama Islam. Mengapa janji Allah tidak datang? Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an menyatakan, kalau janji Allah belum datang, janganlah sekali-kali meragukan datangnya janji Allah, tapi ragukanlah syarat-syarat yang kau lakukan untuk datangnya janji itu. Ternyata menjadi renungan kita, baik untuk orang Islam di Indonesia maupun orang Islam di negara-negara Islam, sebuah ayat yang tertera di dalam surat Al-Baqarah yang menceritakan Nabiullah Talut menghadapi Raja Jalut. Falamma fasala Talutu bil junud qala innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yut'imhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junuti. Ketika Nabiullah Talut memimpin umat Islam untuk menghadapi rasa Jalut yang lalim, Nabiullah Talut memperingatkan, di saat kering kerontang dan panas ini kita akan melalui sebuah sungai, dan itu sebagai ujian. Barang siapa minum dari sungai itu, dia tidak akan kuat mengikuti saya. Tapi barang siapa tidak minum, dialah bagian dari saya. Kecuali mereka yang minum secukupnya, hanya mengambil dari tangannya, tidak dengan alat-alat yang lain, maka Allah memberikan ampunan kepada mereka. Ternyata hampir semuanya minum, bahkan banyak yang membawa jerigen, tangki dan sebagainya. Akhirnya setelah jauh, setelah melampaui sungai, mereka yang menumpuk-numpuk air tadi mengatakan la taqata lanal yauma bijaluta wa junuti. Ya Nabiullah Talut, kita tidak berdaya untuk menghadapi Jalut. Maka berangkatlah orang-orang yang minoritas itu tadi, karena tidak minum dan minum hanya dengan tangannya saja, dan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah turun kambing fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, bahwa minoritas dengan izin Allah dia akan menang. Mayoritas tanpa izin Allah, dia hanya menjadi tumpeng yang dimakan oleh seluruh musuh-musuh daripada mayoritas itu.
Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan-peringatan terhadap sesuatu yang terjadi pada saat ini. Maka janganlah kita mengambil terlalu banyak di dalam proses perjuangan. Ambillah secukupnya, karena memang haknya amilin, orang-orang yang menjalankan amil sebagaimana di dalam proses zakat. Para duyufur rahman yang saya muliakan, kalau kita melihat, tidak mungkin Allah membiarkan kebenaran berjalan tanpa ujian dan tanpa tantangan. Wa ja'alna li kulli nabiyyin syaitan syayatinal insi wal jin, bahwa setiap kebenaran dia akan menghadapi setan-setan. Maka setiap peluang yang ada yang berjarak antara orang Islam dengan ajaran Islam pasti dimasuki oleh musuh-musuh itu. Ada dua yang menjadi tekangan kita, yakni dari Al-Quran, dan yang satu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingatkan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu wa'izzata ahliha adillah. Ada kekuasaan di dunia ini yang suka menaklukkan negeri-negeri lain dan menjadikan pemimpin-pemimpin yang mulia menjadi hina-hina. Tapi tidak mungkin orang lain masuk ke Indonesia, masuk ke negara-negara Islam, kalau kita tidak membuka jendela untuk masuknya mereka itu. Oleh karenanya, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Beresi dirimu sendiri, wahai umat Islam. Beresi negeri-negerimu sendiri. Tutup semua lubang kemungkinan sehingga orang lain tidak bisa memasuki dan mengacak-acak syariat dan umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diberikan tanggung jawab adalah al-ulama wal umara. Sinfani minan nas idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Dua kelompok masyarakat yang diberi amanat oleh Allah, yakni ulama dan umara. Kedua-duanya harus baik, baik ulamanya maupun umaranya. Kebaikan ulama berada pada amilun bi ilmi, waqifun ala sya'ni, basirun bi ahli zaman. Kedahsyatannya ulama adalah apabila ilmunya ilmu amaliyah, bukan hanya ilmu ilmiah. Dari situ akan timbul hikmah. Diperlukan juga istiqamah, konsistensi, dan diperlukan juga kompetensi untuk melihat umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara umara disifatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siddiq, amanat, tabligh, dan fatanah. Kenapa siddiq dan amanah sekarang sulit dicari? Tidak segampang tabligh dan fatanah. Semuanya merupakan renungan di saat wukuf ini, dan marilah kita berdoa secara berurutan. Pertama berdoa, mudah-mudahan kita diterima sebagai tamu Allah. Jangan sampai kita ditolak sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa menciptakan keluarga yang sakinah. Mudah-mudahan hasil daripada nilai agung dari wukuf ini dapat kita sumbangkan kepada negeri yang tercinta, negeri yang paling banyak umat Islamnya di dunia, dan itu benteng terakhir Islam di dunia adalah Indonesia. Begitu Indonesia jebol, berarti separuh lebih umat Islam Indonesia rusak. Dan rusaknya biasanya karena ekonomi, karena hilangnya amanat, dan karena budaya-budaya kemungkaran yang terus merasuk dan menjauhkan dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kita berdoa, mudah-mudahan pihak-pihak yang ingin mengaturkan dihentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, mudah-mudahan kita pulang nanti ada gunanya haji kita kepada bangsa dan negara. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
Salim radhiyallahu an kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrur wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa inni 'udzu bi rabbi wa bi rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bil hisab. Allahumma rabbana 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 bi safwati jabaruti qahrik wa bi sur'ati ghasati nasrik wa bi ghairatika lintihaki hurumatik wa bihimayatika liman ikhtama bi ayatik. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Sami ya Qarib ya Mujib ya Mujib ya Mutawakkil anta ja'ala kaidaman kadana fi nakhri ya aidan aliyya wa man nasaba lana syafatal khida id'alhu ya sayyidana kun saqan ilaiha wa mushadan fiha wa asiran ladayya. Allahumma bihaqqika fa ya insad اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعله لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجلا لخمة في اليوم بالغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أقل عددهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أزل العذاب إليهم، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا وينصرون. حميم أنزل فيما يأتنا ممن نخاف يا من أجاب نوحا في قومه يا الزائد لسيدنا الحيدر في علمه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس ابن متى. نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابة أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما به سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا فوز المستغفرين يا نجاة التائبين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله الأجل وأكبر.